Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi kimia nih, yaitu tentang konfigurasi elektron. Nah, apa sih konfigurasi elektron itu? Jadi, konfigurasi elektron itu adalah suatu cara untuk menggambarkan susunan elektron dalam atomnya. Nah, ada dua cara nih untuk menentukan konfigurasi elektron. Yang pertama itu konfigurasi elektron model Bohr. Nah, konfigurasi elektron model Bohr ini menggambarkan susunan elektron berdasarkan dari kulit atomnya. Kemudian yang kedua itu ada konfigurasi elektron model mekanika kuantum, di mana menggambarkan elektronnya, menggambarkan susunan elektronnya itu berdasarkan dari orbital atom tersebut. Sekarang kita membahas konfigurasi elektron dengan menggunakan model Bohr. Nah, di sini ada gambar model atom Niels Bohr. Nah, di sini itu ada positif yang di tengah ini adalah inti atom, di mana inti atom itu ada neutron dan ada proton. Kemudian di sini ada lintasan elektron atau yang disebut juga dengan kulit atom. Di sini ada kulit K yang disebut dengan kulit pertama, kulit L itu kulit kedua, kulit M itu kulit ketiga, kulit N kulit keempat, dan seterusnya. Nah, ternyata jumlah elektron maksimum tiap kulit itu berbeda-beda. Nah, kita bisa loh menghitung jumlah maksimum elektron tersebut, yaitu dengan rumus 2N pangkat 2. Nah, sekarang kita coba ya menghitung. Nah, di sini ada kulit K. Kulit K itu atau kulit pertama berarti N itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita masukin 2N pangkat 2, N-nya kita ganti 1. Ternyata hasilnya itu adalah 2. Nah, ini menandakan bahwa di kulit K atau di kulit pertama, itu maksimum hanya bisa terisi 2 elektron. Nah, sekarang kita hitung lagi nih, di kulit L. Di kulit L atau di kulit kedua. Kita masukin ke dalam rumusnya, 2N pangkat 2. N-nya kita ganti 2, ternyata hasilnya adalah 8. Ini menandakan bahwa di kulit L atau di kulit kedua itu maksimum bisa terisi 8 elektron. Begitu juga seterusnya. Jadi di kulit M atau di kulit ketiga itu maksimum bisa terisi 18 elektron, di kulit N atau kulit keempat itu maksimum bisa terisi 32 elektron, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba mengaplikasikan konfigurasi elektron dengan model Bohr. Jadi, sini ada tabel, ini ada atom dengan nomor atom, ada jumlah elektron, dan ada elektron valensi. Di mana kulit K itu maksimum bisa terisi 2 elektron, kulit L itu 8 elektron, kulit M 18 elektron, dan kulit N itu ada maksimum 32 elektron yang bisa terisi. Nah, kemudian di sini ada 10 Ne atau Ne yang memiliki nomor atom 10. Nah, kenapa sih kok konfigurasi elektron itu menggunakan nomor atom? Karena sebenarnya nomor atom itu kan sama dengan jumlah proton. Nah, ketika atom itu netral, maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi, untuk konfigurasi elektron yang kita pakai itu adalah nomor atom dari suatu atom gitu. Sekarang kita coba ya, di sini kan ada 10 Ne. Berarti 2 elektron masuk di kulit K, sisanya 8 elektron masuk di kulit L. Nah, kemudian elektron valensi. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron yang berada di kulit terluar gitu. Nah, di sini karena kulit terluar dari Ne itu ada di kulit L, di mana jumlah elektronnya itu ada 8, maka elektron valensinya itu adalah 8. Nah, kemudian kita coba nih 12 Mg. 12 Mg, konfigurasinya 2 elektron masuk di kulit K, 8 elektron masuk di kulit L, sisanya 2 elektron masuk di kulit M. Berarti elektron valensinya itu adalah 2. Karena kan kulit terakhirnya ada di M, jumlah elektronnya ada 2. Ya. Kemudian 19 K, 2 masuk di K, 8 elektron masuk di L, kemudian sisanya 9. Nah, yang 8 masuk di M, yang satunya masuk di N, dengan elektron valensinya 1. Nah, kenapa sih Bu? Kok sisanya kan 9? Kenapa nggak masuk di kulit M aja? Padahal kan kulit M itu maksimum bisa terisi 18 elektron. Nah, untuk tahu jawabannya, itu ada di slide selanjutnya. Lanjut nih ya, jadi di sini ada 10 Ne. Konfigurasinya tadi 2 dan 8.
12 mg konfigurasinya 282. Nah, di sini ada aturan nih. Jadi, jika sisa elektronnya kurang dari 18, maka di kulit berikutnya itu diisi 8 elektron. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, maksudnya gini. Misalnya nih, tadi ada 19K kan? 2, 8, kemudian sisa 9 elektron. 9 elektron itu kan seharusnya bisa ya di kulit M, karena maksimum kulit M itu bisa terisi 18 elektron. Tapi ternyata karena sisanya itu 9 elektron dan 9 itu kurang dari 18, maka di kulit selanjutnya yang terisi itu adalah 8 elektron. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut nih. Di sini ada 37 Rb. Nah, 37 Rb itu konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 1. Ini normal ya, di kulit ketiga itu terisi 18 elektron. Nah, kemudian ada aturan lagi nih. Jadi, ketika sisa elektron di kulit keempat itu kurang dari 32, maka di kulit berikutnya atau di kulit keempat itu diisi dengan 18 elektron. Jadi, di kulit keempat itu kan seharusnya terisi 32 elektron. Tapi ketika sisa elektronnya kurang dari 32, maka yang diisi itu adalah 18 elektron. Contohnya itu seperti ini. 55 CS, kita bikin konfigurasi elektronnya 2, 8, 18. Nah, di kulit keempat itu kan seharusnya 32 elektron, tapi karena kurang, jadi diisi 18 elektron. Nah, kemudian kulit kelima itu kan seharusnya terisi 50 elektron, tapi karena kurang, jadi 32 elektron. Karena kurang dari 32 elektron lagi, jadi 18 elektron. Karena ternyata masih kurang dari 18 elektron, maka di kulit kelima yang diisi itu 8 elektron. Dan kulit selanjutnya sisanya yaitu 1 elektron, seperti itu. Lanjut ya, jadi jika sisa elektronnya kurang dari 50, maka di kulit berikutnya diisi dengan aturan sebelumnya. Jadi kan seharusnya itu aturan itu kan 2, 8, 18, 32, 50, 72 gitu kan. Tapi di sini tuh ada aturan, tadi kalau misalkan kurang di kulit ketiga kurang dari 18, maka diisi dengan 8. Terus di kulit keempat kurang dari 32, maka diisi dengan 18. Nah, di sini juga kalau sisa elektronnya kurang dari 50, itu maka di kulit berikutnya diisi dengan aturan sebelumnya. Jadi gini, ini contoh ada 87 Fr. Kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi 8, kulit ketiga terisi 18, kulit keempat 32, berarti ini masih normal nih ya. Kemudian kulit kelima itu kan seharusnya bisa terisi 50 elektron, tapi ternyata dia kurang dari 50 elektron, berarti seharusnya yang terisi itu 32, tapi ternyata kurang dari 32 juga, berarti yang terisi adalah 18 elektron. Kemudian selanjutnya, kulit ke-6 itu kan seharusnya bisa diisi 72 elektron, tapi karena kurang dari 72 elektron harusnya 50 elektron. Karena kurang dari 50 harusnya 32. Ternyata kurang juga nih dari 32, maka 18. Ternyata masih kurang juga dari 18, maka yang diisi adalah 8 elektron. Jadi urutannya tuh kayak gitu. Gimana? Paham? Nah, selanjutnya kita membahas konfigurasi elektron dengan menggunakan model mekanika kuantum. Nah, di sebelah kiri ini itu ada tingkat energi orbital atau tingkat energi atau diagram orbital atau diagram tingkat energi ya. Nah, sekarang kita coba baca dulu nih. Jadi di sini itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini merupakan kulit atom. Jadi kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga gitu. Nah, kulit pertama ini memiliki subkulit. Ada subkulit S. Di kulit kedua itu ada subkulit S dan subkulit P. Di kulit ketiga itu ada subkulit S, P, dan D, dan juga seterusnya kayak gitu. Nah, subkulit itu juga ada bagiannya lagi, yaitu ada orbital. Di mana subkulit S itu memiliki satu orbital. Nah, setiap satu orbital itu maksimum bisa terisi 2 elektron. Kemudian, di subkulit P itu ada 3 orbital, berarti di subkulit P itu maksimum bisa terisi sebanyak 6 elektron ya. Kemudian di subkulit D itu ada 5 orbital, di subkulit F ada 7 orbital. Nah, kemudian di konfigurasi elektron model mekanika kuantum ini ada asas Aufbau. Jadi elektron itu ketika kita membuat konfigurasi itu tuh ada tahapannya, ada
ada aturannya gitu. Jadi elektron itu akan secara bertahap menempati suatu orbital dimulai dari subtingkat energi yang paling rendah, di mana subkulit energi yang paling rendah itu adalah subkulit S. Jadi pengisiannya itu adalah S dulu, baru P, D, F, dan itu juga harus mengikuti panah. Nah, setelah orbital subkulit berenergi rendah terisi penuh, barulah elektron akan menempati subkulit dengan orbital energi satu tingkat lebih tinggi. Jadi misalnya di sini kan ada 2S, nih di kulit 2 itu kan ada subkulit S dan subkulit P. Nah, maka elektron itu akan mengisi subkulit dengan energi terendah dulu, yaitu subkulit S. Baru ketika udah penuh, mengisi subkulit P. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba mengaplikasikan konfigurasi elektron dengan model mekanika kuantum. Nah, di sini udah ada tingkat energi orbitalnya. Jadi sekarang tinggal kita masukin aja sesuai dengan asas Aufbau ya. Nah, jadi di sini ada 10 Ne atau Ne yang memiliki nomor atom 10. Nah, sekarang kita buat konfigurasinya bareng-bareng. Di sini ada 1s2, jadi udah ada 2 elektron yang masuk di kulit pertama di subkulit S, berarti sisa 8 elektron lagi. Kemudian kita ikutin panahnya, habis dari 1s2 menuju ke 2s2, berarti udah 4 elektron, sisa 6 lagi, masuk ke 2p6. Nah, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p6. Nah, sekarang elektron valensi. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron yang berada di kulit terluar. Nah, kulit terluarnya itu kan ada di kulit kedua ya. Kalian tinggal kita hitung aja di sini. Di subkulit S masuk 2 elektron, di subkulit P masuk 6 elektron. Berarti elektron valensinya 8. Nah, kita coba pakai contoh yang lainnya. Di sini ada 17 Cl atau Cl dengan nomor atom 17. Sekarang kita bikin konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6. Berarti udah masuk 10 elektron nih, berarti sisa 7 elektron lagi. Kemudian dari 2p6 masuk ke 3s2. Sisa 5 elektron lagi, masuk ke 3p6. Nah, karena sisanya 5 elektron, berarti yang kita tulis itu adalah 3p5. Jadi, konfigurasi elektron dari 17 Cl itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Di mana elektron valensinya, ingat, jumlah elektron di kulit terakhir. Di kulit terakhir ada kulit 3, ada subkulit S dan subkulit P. Elektronnya ada 2 tambah 5, 7. Berarti elektron valensi dari Cl itu adalah 7. Nah, kalau kalian kira, sama aja tadi urutannya kulit 1, kulit 2, kulit 3. Nah, itu karena nomor atomnya itu masih kecil. Nah, kalau misalkan kita udah menggunakan nomor atom yang besar, itu akan kelihatan. Ternyata urutannya itu nggak melulu urut gitu. Kayak misalkan nih ada 27 CO. Mungkin kalau misalkan kita bikin 1, 2, 3D7 dulu, baru 4S2. Padahal, kalau kita mengikuti aturan atau asas Aufbau, itu akan kelihatan. Ternyata 1, 2, 3, 4S2 dulu, baru 3D7. Nah, sekarang kita masuk ke aturan penuh dan aturan setengah penuh. Jadi, apa tuh maksudnya? Jadi, ketika pengisian elektron itu pada subkulit B, nah subkulit B ini akan lebih stabil ketika elektronnya itu mengisi setengah penuh atau penuh. Setengah penuh itu D-nya terisi 5 elektron, dan penuh itu terisi 10 elektron. Jadi, contohnya gini, ini ada 24 Cr. Nah, mungkin kita akan ngebuat konfigurasinya tuh seperti ini nih, yang di bawah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3p4. Padahal yang lebih stabil itu ketika D itu yang terisi adalah setengah penuh 5 atau penuh 10. Jadi yang seharusnya kita bikin itu yang 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d5. Seperti itu. Nah, untuk contoh lebih lengkapnya lagi nanti tonton sampai akhir karena ada contoh gimana bikin konfigurasinya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada konfigurasi elektron ion positif dan ion negatif. Jadi, ketika dia bermuatan positif atau ion positif, itu berarti atom itu kehilangan elektron. Elektron itu kan muatannya negatif. Jadi ketika dia kehilangan elektron,
melepaskan elektron gitu, maka atom itu akan bermuatan positif yang disebut dengan ion positif. Nah, kemudian ada juga nih ion negatif. Ion negatif itu ketika suatu atom ini ketambahan elektron gitu. Karena elektron muatan negatif, jadi atom itu menjadi negatif seperti itu. Nah, di sini ada contohnya nih. Misalnya kayak ada 12 Mg. Tadi kan ini pakai model Bohr ya. Ini konfigurasinya 282. Kemudian Mg ini melepaskan 2 elektronnya. Berarti menjadi 12 Mg2+. Nah, konfigurasinya menjadi 28 gitu. Kemudian ini ada 17 Cl, konfigurasinya 287. Kemudian Cl menerima 1 elektron sehingga Cl ini menjadi ion negatif, di mana konfigurasinya jadi 288. Nah, kalau untuk konfigurasi mekanika kuantum, itu sebenarnya sama aja pengerjaannya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dari 12 Mg, kemudian kehilangan 2 elektron, jadi 12 Mg2+, sehingga konfigurasinya jadi 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini 17 Cl, dia ketambahan 1 elektron, jadi 17 Cl-. Di sini yang terakhir 3p5 berubah jadi 3p6. Contohnya itu ada 24 Cr. Nah, kalau kita bikin itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d4. Nih, biar kelihatan ya. Nah, mungkin kita akan bikin seperti ini, tapi ternyata ini ada penyimpangan. Orbital D itu lebih stabil ketika elektron yang terisi itu adalah 5 daripada 4. Jadi, seharusnya yang kita bikin itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d5. Seperti itu. Jadi kalau dijabarin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Ini satu penyimpangan lagi. Contohnya itu adalah 29 Cu. Jadi konfigurasinya mungkin kita akan menuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d9. Tapi ternyata orbital D ini stabil ketika elektron yang mengisi itu adalah 10. Jadi seharusnya yang kita bikin itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d10. Seperti itu.